Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Karya dari autor Kis, bab 42, Membalikan Keadaan. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Perhatian semuanya. Kinara memegang kendali suasana. Semua orang terdiam menatap ke arahnya. Kinara menelisik seluruh ruangan. Tatapannya bertemu dengan tatapan Aluna dan Sandra, ibu tirinya. Dari tatapan mereka, Kinara tahu bahwa ini semua ulah ibu atau kakak tirinya itu. Ingin sekali Kinara tertawa getir saat ini juga. Dia tak menyangka ibu dan kakak tirinya itu masih saja membenci dirinya. Padahal Kinara tak lagi mengusik kehidupan mereka. Mohon jangan ribut dulu. Izinkan saya menjelaskan semuanya. Nanti setelah saya jelaskan, Anda semua bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tegas Kinara membuat para tamu terdiam layaknya lentera mati. Kinara tersenyum lembut. Lalu dia menoleh ke belakang, menatap layar tancap yang menampilkan foto masa lalunya. Benar, itu adalah foto saya. Kinara membenarkan foto tersebut, membuat suasana kembali riuh. Tapi bohong bila saya melakukan operasi plastik. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang masa lalu saya. Dan juga, saya ingin menceritakan bagaimana bisa seorang gadis jelek seperti saya di masa lalu berubah menjadi gadis cantik seperti sekarang. Para tamu kembali terdiam dikala mendengar suara merdu Kinara. Kali ini suara Kinara terdengar berbeda. Dapat mereka lihat ada sorot kesedihan mendalam dari mata Kinara. Awak media menyoroti wajah Kinara. Terlihat mata wanita itu berkaca-kaca. Saya dulu korban bullying di sekolah. Gara-gara penampilan saya yang udik dan kampungan. Wajah berjerawat. Dan komedo memenuhi hidung saya. Membuat teman-teman sekolah saya membuli saya. Entah mereka dapat disebut teman atau tidak. Mereka memperlakukan saya seperti seorang budak. Anda semua tahu kan apa yang dimaksud budak? Manusia rendahan yang diperlakukan seperti hewan 4 kaki. Kinara bercerita dengan suara bergetar menahan amarah dan tangisnya. Sekuat mungkin wanita itu menahan air matanya agar tidak tumpah. Sedikit demi sedikit para tamu mulai bisa menilai keadaan. Harga diri saya diinjak-injak karena saya memiliki wajah yang tidak cantik. Saya dihina, dipanggil aib masyarakat, anak pembawa sial, dan banyak lagi yang saya dapatkan. Dibully itu tidak enak, sangat tidak enak rasanya. Saya tahu betul bagaimana rasanya dibully. Saya tidak tahu bagaimana caranya berpenampilan rapi dan cantik, seperti gadis remaja lainnya. Karena saya tidak memiliki sosok ibu yang mengajarkan saya apa itu keindahan dan kecantikan. Saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya rambut saya disisir dan dikepang oleh sosok yang bernama ibu. Jangankan rambut saya disisir, air susunya saja, saya tidak pernah meminumnya. Jujur saja, ibu saya meninggal setelah melahirkan saya. Itulah sebabnya orang-orang menyebut saya anak pembawa sial. Karena saya lahir, ibu saya meninggal. Kalau saja saya bisa memilih, saya juga tidak ingin dilahirkan ke dunia ini kalau hanya untuk dihina dan dicemooh orang banyak. Air mata para tamu tumpah begitu saja membasahi pipi mereka. Mendengar kisah Kinara membuat mereka sadar bahwa mereka telah salah sangka pada Kinara. Mereka paham bagaimana pedihnya kehidupan seorang anak piatu tumbuh besar.
Orang tua dulu sering mengatakan, lebih baik kehidupan anak yang ditinggal mati, ayahnya, ketimbang ibunya. Itu semua karena seorang ibu bisa menjadi seorang ayah. Akan tetapi, seorang ayah tidak bisa menjadi seorang ibu. Seorang ayah hanya bisa memberikan kasih sayang yang nyata pada anaknya bila sang anak telah lahir ke dunia. Akan tetapi, seorang ibu sudah lebih dulu memberikan kasih sayangnya pada si anak yang baru seukuran biji di dalam rahimnya. Saya pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Jantung Bram seolah ingin berhenti mendengar ucapan Kinara. Pria parubaya itu tidak menyangka anaknya pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Apakah separah itu penderitaan Kinara? Ayah macam apa aku? Kumam Bram pelan dengan segudang rasa penyesalan di dalamnya. Tetapi, saya masih punya akal sehat. Timbul bisikan dalam hati saya untuk tidak melakukan hal buruk itu. Alhasil, saya bisa bertahan sampai sekarang. 1 tahun 6 bulan yang lalu, saya bertemu dengan Mama Anin. Mama angkat saya yang paling saya cintai dan saya sayangi. Beliau berada di hadapan saya sekarang, bersama dengan 2 tante angkat saya yang lainnya, Tante Leni dan Tante Indri. Kinara tersenyum manis menunjuk ke arah 3 wanita parubaya yang paling ia sayangi itu. Semua tamu menatap ke arah mereka, membuat Ibu Anin, Tante Leni, dan Tante Indri mencoba menahan tangisnya mendengar kisah hidup Kinara. Mereka adalah 3 wanita hebat yang membantu saya merubah penampilan saya, sehingga bisa cantik seperti sekarang. Kinara menceritakan tentang diet dan perawatan kecantikan alami yang dia jalani. Bahkan foto transformasi Kinara dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Kinara jalani diet dan perawatan, dia perlihatkan para tamu undangan. Banyak para tamu yang merasa kagum dengan kisah Kinara. Terlebih lagi Bu Anin, Tante Leni, dan Tante Indri juga ikut menjelaskan pada publik. Mbak Kinara memang hebat. Benar, dia wanita kuat. Kalau aku berada di posisinya, mungkin aku udah gila. Dia panutan semua wanita. Bisik-bisik terdengar dari para tamu, membuat pihak Kinara tersenyum lega. Begitu mudah membalikan opini masyarakat hanya dengan memberikan bukti yang benar. Sial, batin Sandra tidak terima. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.